كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli alaihi. Salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal sub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Umi Liva official. Astagfirullahaladzim. Di tempat ini saya bingungnya nih Syekh, mohon maaf ya. Dari kemarin semenjak saya kesini, kenapa selalu saya dengar suara gendang-gendang kayak gini ya? Ya karena ini makhluk-makhluk yang dulunya itu tempat-tempat yang sangat-sangat suram di sini. Tapi nggak bahaya ya saya? Insya Allah tidak bahaya. Karena tempat saya ini saya sudah bersihkan sebagian, Tapi kan baru berapa bulan di sini saya untuk menciptakan sesuatu yang indah di sini. Kata guru saya itu ciptakanlah sesuatu. Agak keras. Seperti itu. Oh kurang keras katanya Syekh, katanya kameramen. Nanti dia nanya komen kurang keras ya. Jadi semua itu yang kita mulai dari sini ini memang saya cari tempat yang sangat sulit untuk dijangkau dan penduduknya sangat minim sekali untuk pengetahuan ilmu agama. Makanya saya mendirikan sebuah pesantren di sini walaupun tidak sebagus yang lain, tidak apalah. Yang penting saya nomor satu itu pengen sebuah keindahan di masa depan. Amin. Yang penting Syekh membuat padepokan ini tujuannya untuk akhirat dan Syekh. Ya, insya Allah seperti itu. Makanya saya juga pernah nih Syekh, pernah dengar ayat Al-Quran atau hadis Nabi, saya lupa. Ayat Al-Quran. Jadi Allah itu ngendiko Syekh di Al-Quran, fa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah keburukan-keburukanmu itu dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukanmu. Nah ini mungkin ini hidayah dari Allah Syekh. Pasti hidayah dari Allah. Syekh punya kepikiran pengen bangun padepokan, pengen bangun pondok. Bisa jadi wasilah Syekh bangun pondok ini Allah menghapuskan dosa-dosa Syekh. Insya Allah tergantung kita niatnya. Insya Allah kalau niat saya itu insya Allah dengan lurus, walaupun saya tidak seperti yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ini muridnya Syekh? Tidak, ini saudara-saudara saya. Assalamualaikum. Ya. Pak Syari, Ya. Pak Syari. Ada Belum. tempatnya. Masya Allah. Ini saudaranya Syekh? Iya, masih saudara. Jadi semua itu bermula dari pengalaman saya yang sangat kelam. Pengalaman saya yang sangat kelam dulu jadi pelajaran saya. Insya Allah dengan ini bisa menghapus segala dosa-dosa saya. Saya merencanakan seperti dengan ilmu pengetahuan saya yang minim dari dulu
guru saya seperti ini, walaupun kamu hitam, kamu sebagai manusia, kamu harus bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Insya Allah dengan tobat kamu itu segala hitammu akan menjadi putih. Amin. Insya Allah seperti itu. Makanya saya sekarang untuk mencari tempat yang susah dilalui oleh guru-guru lain, ya disinilah tempat saya. Susah dijangkau. Di sini adalah ujung Pulau Jawa. Di samping, di belakang pesantren saya, pondok saya, ada danau ya sangat angker, yang jarang-jarang orang yang bisa melalui tempat itu. Bener sih. Jadi saya juga ingat ada hadis Nabi, kanjeng Nabi, beliau tuh dawuh, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Nggak mungkin nggak punya dosa. Tapi sebaik-baiknya Bani Adam itu kan pendosa kan. Sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya Bani Adam itu adalah orang yang mau bertobat. Nah gitu sih. Nggak maksud ngajarin ya saya. Oh ya sahabat, lupa tadi belum salawat. Mari kita bersalawat bersama sahabat. Semoga wasilah salawat ini kita mendapatkan manfaat, barokah. Apa yang kita kerjakan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, monggo dipimpin selawat. Silakan saja biar lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahini ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ya Syekh, saya juga mau nanya nih Syekh. Kok bisa Syekh? Kok kepikiran pengen ikut penarikan Istanbul itu Syekh? Saya sebenarnya tidak ingin ikut. Sebenarnya tidak ingin, cuman saya dapat hidayah, dapat wasilah dari mimpi saya, isyarah dari mimpi saya. Kalau di tempat saya ini, saya bermimpi banyak cahaya bergemilau. Masya Allah. Cahaya bergemilau. Jadinya saya berpikiran mungkin ini petunjuk dari saya untuk membantu guru saya. Mungkin itu adalah petunjuk, ada sesuatu yang indah di balik kemilau itu. Makanya saya itu panggil guru saya ke sini dan Bang Radit ke sini untuk melihat apa sesungguhnya mimpi saya itu. Ternyata ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata guru saya itu adalah kitab suci Istanbul yang hasil dari Turki. Masya Allah. Ya Allah, Kok bisa ada di tempatnya Padeponya Syekh itu loh ya Allah. ya namanya kuasa Allah. Namanya kuasa Allah. Manusia tidak ada yang tahu. Banyak orang mengatakan kitab suci itu tidak akan turun di sini. Tapi apa kehendak Allah?
manusia tidak ada apa-apa. Saya dapat mimpi itu banyak, masih banyak benda-benda yang sangat-sangat berharga di bumi kita ini. Asalkan kita ada jalan yang benar, itu insya Allah dapat isyarat. Mungkin lewat saya, tapi anehnya saya tidak boleh mengambil, hanya Bang Radit dan guru kita yang bisa mengambil itu. Karena mungkin lewat saya, mungkin karena lamanya saya tidak berjumpa dengan guru saya, kangennya. Sebenarnya saya selalu merindukan guru saya, selalu merindukan saya, karena saya disuruh untuk mencari tempat, untuk mencari yang jauh, pemukiman yang sungkar dijangkau orang, yang minim-minim ilmunya, untuk bertanam di situ. Ternyata untuk bertanam itu peribahasanya untuk mendidik, untuk menanam di situ. Alhamdulillah, dengan tuntunan guru saya, Gus Idris, yang penuh kemuliaan bagi saya pribadi. Karena tanpa dia saya akan tidak seperti ini. Tanpa dia tidak seperti ini. Dulunya saya sangat-sangat hitam pemarah. Jangan orang memandang mata saya akan sembuh. Tapi sekarang saya malu dengan diri saya sendiri. Walaupun saya banyak ilmu, kekebalan, banyak ilmu kanuragan, saya tidak pernah menggunakan, terkecuali membela kebenaran dari guru saya. Membela, saya sudah berjanji sama guru saya untuk ada di garda terdepan. Inilah orang besar yang dimaksudkan kiai saya dulu, sahabat. Dulu kiai saya pernah dawuh, orang besar, orang yang besar itu bukan orang yang duduk di kursi-kursi DPR, MPR, pejabat, presiden, bukan. Tapi orang-orang yang besar menurut kiai saya adalah orang yang mau mengajarkan ilmunya, walaupun hanya satu huruf alif di dalam pelosok, tanpa mengharapkan imbalan, dengan keikhlasan hati. Itulah orang besar menurut kiai saya, dan beliau ini termasuk orang besar yang dimaksud oleh kiai saya dulu. Semoga apa yang dilakukan Syekh sekarang ini, yang pertama bisa menghapuskan keburukan-keburukan Syekh, kesalahan-kesalahan Syekh, dosa-dosa Syekh dari dulu sampai hari ini, atau sampai bahkan sampai nanti. Yang kedua, semoga perjuangan Syekh sekarang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah SAW, dan mendapatkan barokah ilmunya, barokah waktunya, barokah perjuangannya, semuanya diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai Allah itu memberikan hikmah, memberikan pelajaran melewati mimpi yang Syekh tadi bilang. Syekh dapat isyarah, dapat hikmah. Yang pertama, perjuangan Syekh ini mendapatkan barokah dari Quran Istanbul Turki, berupa Quran Istanbul Turki tadi. Yang kedua, barokah dari perjuangan Syekh ini, Syekh bisa bertemu dengan guru yang Syekh kangen, rindu dengan beliau. Mungkin itu jalannya untuk bertemu. Mungkin jalan untuk bertemu. Saya bisa membantu. Mudah-mudahan Istanbul itu bisa memenuhi banyak manfaat untuk perjuangan guru saya mendirikan. Amin. Oh, mudah-mudahan seperti, karena kata guru saya, Istanbul bilanglah jimat yang sangat-sangat sempurna. Itu adalah Al-Quran, kitab kita, kitab suci. Itu banyak manfaatnya buat kita kalau kita memegangnya. Seperti itu kata guru saya. Kita harus percaya itu, harus percaya. Kalau kita tidak percaya dengan adanya kitab itu, mana mungkin kita Islam. Karena Istanbul itu bukan tulisan cuma kayak tulisan biasa. Itu adalah Arab, Al-Quran. Bacaannya jelas, walaupun kecil jelas. Saya melihat saya sendiri, saya tidak terlalu banyak tahu, cuman alhamdulillah saya udah tahu sedikit-sedikit baca. Dia jelas, alif ba ta sa jelas, yang jelas itu memang Al-Quranul Karim. Kalau orang tidak percaya dengan semua itu, jangan bilang tidak Islam. Dia bukan Islam, karena kitabnya aja nggak tahu, nggak percaya. Istanbul itu bukan sebuah dongeng, bukan, ada, itu ada, bukan dongeng. Itu bukan ilmu, bukan apa, itu asli dan turun dari Allah. Kitab kita, kitab suci orang Islam, kita harus percaya.
Ya udah Syekh, kita lanjut besok lagi. Ini udah malam, mungkin Syekh mau ngajar santri-santrinya Syekh ya. Semoga yang tadi semoga dapat barokah. Semuanya yang insyaallah doa saya selalu untuk Syekh. Alhamdulillah. Walaupun kamu masih muda, saya udah tua, tapi kamu lebih lama dengan guru saya. Termasuk saya tuh masih lebih tua kali. Kamu muda dan saya belajar dari ilmu dari guru saya itu masih baru. Makanya dia lebih tahu, lebih banyak. Belajar sama kamu. Sama-sama belajar Syekh. Saya juga masih belajar. Masih murid santri juga. Ya udah Syekh, makasih waktunya saya. Dah sahabat, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.